Saudara-saudara, menanti itu katanya bikin bosan ya. Tapi rasanya itu dulu ya. Sekarang menanti nggak bikin bosan. Di lampu merah orang kepengen jangan hijau dulu karena masih asik dengan gadgetnya gitu ya. Sampai harus diklakson-klakson gitu lah. Saudara, menanti itu ternyata perasaan yang ditimbulkan itu bergantung pada orang yang menanti dia, menantinya itu. Pada orang yang sedang menunggunya itu. Saya ingat waktu kecil, mama saya kalau pergi rapat, kaum wanita gitu ya. Biasa kalau rapat kan disediakan snack ya. Mama kami tuh gak pernah makan snacknya. Jatah dia gak makan. Jadi jatahnya dia selalu bungkus, selalu masukkan ke tas. Jadi kalau mama kami pulang selalu ada kue yang akan dia bagi untuk anaknya di rumah. Siapa di sini yang gak suka dapat oleh-oleh? Pasti semuanya suka ya. Apalagi masih anak-anak dapat oleh-oleh kue, waduh seneng banget pasti. Tapi meskipun kami anak-anaknya ini tahu, khususnya kakak saya di atas tuh jaraknya 2 tahun ya. Meskipun tahu nih ya, mama pulang pasti bawa kue. Tapi kepulangan mama dari gereja itu tidak selalu menyenangkan. Kenapa? Karena kadang-kadang sebelum mama itu pergi ke gereja, dia pesan sesuatu. Tolong sapu rumah. Atau tolong cuci piring. Atau tolong mandikan anjing. Ya pokoknya ada tugas gitu ya. Diharapkan begitu pulang dari rapat, tugas sudah selesai dikerjakan. Saudara-saudara, kalau kami sudah mengerjakan tugas itu, maka kedatangan mama itu menjadi hal yang sangat, mana sih nggak pulang-pulang, mana sih gitu ya. Nggak datang-datang ya, karena mau pamer. Tugas selesai dengan baik gitu ya. Buruan kuenya diambil. Tapi kalau tugas belum selesai, tiba-tiba sudah datang, apa yang terjadi? Kami tidak menyambut, satu orang pun tidak ada yang menyambut ya. Karena pasti kena omel. Saudara, Advent itu masa kita menanti, masa kita menunggu. Advent ketiga kita diajak untuk masuk dalam suasana gaudete. Suasana sukacita, suasana gembira. Apa bisa menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dengan sukacita? Kayaknya kok serem, kayaknya kok malah deg-degan. Apalagi minggu yang lalu ya ibu bapak, saudara-saudara kalau mengingat Injil yang dibaca minggu lalu itu menceritakan matahari padam, bintang-bintang berjatuhan. Waduh. Kemana kita mau sembunyi? Kayaknya kedatangan Tuhan itu sesuatu yang menakutkan sekali. Apalagi ditambah dengan pernyataan bahwa Tuhan akan memisahkan mereka yang berkenan ada di kanan boleh masuk kerajaan sorga. Mereka yang tidak diperkenan Tuhan di kiri dan harus masuk ke dalam api yang tidak pernah padam. Saudara, bagaimana kita bisa menanti Tuhan dengan sukacita? Seorang teolog besar bernama Paul Tillich, dia mengatakan bahwa dosa itu adalah sebuah situasi keterasingan. Manusia terasing dari Allah. Tidak mengenal Allah lagi, tidak berseru kepada Allah lagi, tidak menerima perhatian dari Allah lagi.
terasing. Dosa itu adalah kondisi ketika manusia betul-betul terpisah dari Allah. Atau kata Tillich, dosa itu bukan saja membuat manusia terasing dari Allah, tetapi dosa itu juga membuat manusia terasing dari sesamanya. Kita ingat ya, ada kakak adik lahir dari rahim yang sama, dibesarkan dengan cara yang sama, dididik, diajar dengan cara yang sama. Tapi apa yang terjadi dengan kakak beradik ini? Mereka menjadi seperti orang asing. Si kakak lalu tega menghabisi hidup adiknya, Kain dan Habel. Saudara lihat bagaimana manusia terasing dengan sesamanya. Zaman sekarang juga banyak orang yang merasa kesepian, terasing dari keluarganya, gak bisa nyambung sama cucu, gak bisa nyambung sama anak. Ada gap yang besar yang membuat orang lalu merasa kesepian. Itu antar generasi. Bahkan saudara-saudara, Paul Tillich mengatakan dosa itu menyebabkan orang terasing dengan dirinya sendiri. Dia tidak memahami siapa dirinya. Dia tidak mengenal siapa saya. Rusak gambarannya. Dosa membuat manusia tidak tahu lagi siapa saya. Sebab dosa seringkali berbicara hal yang berlawanan dengan apa yang dibicarakan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan aku mengasihi engkau, dosa mengatakan kamu jahat, kamu pendosa, kamu pantas masuk neraka. Ketika Tuhan mengatakan engkau sungguh berharga seperti biji mataku, dosa berteriak lebih keras. Kamu gak ada harganya, gak ada gunanya. Semua yang kamu lakukan gagal. Kamu tidak diinginkan siapapun. Saudara, karena itu lalu Tillich mengatakan dosa itu juga membuat manusia menjadi terasing dengan dirinya sendiri. Tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Tidak ada ampun bagi dirinya sendiri. Terus digelayuti oleh suara-suara bahwa kamu buruk. Pada masa Advent ini kita mendengar Injil. Bagaimana seorang saksi berteriak, luruskan jalan bagi Tuhan. Lihat anak domba Allah. Lihat terang itu. Minggu Advent ketiga ini kita mau diajak untuk bersuka cita. Karena selain kita diajak untuk menyadari bahwa betul kita berdosa. Kita sudah terasing dari Allah. Kita terasing dengan sesama kita. Bahkan dengan orang-orang yang kita cintai pun. Kita merasa asing. Gak kenal. Kok dia berubah? Kok dia seperti ini? Dosa yang membuat kita terasing dari diri kita sendiri. Dikatakan dalam bacaan pertama kita tadi bahwa Tuhan akan memulihkan. Saudara, karena itulah kenapa di dalam Advent yang ketiga ini kita diajak untuk bersuka cita. Bagaimana dengan Injil yang menceritakan matahari padam
bintang berjatuhan. Saudara, itu bisa dimaknai atau ditafsir juga sebagai sebuah nubuat akan kejatuhannya para ilah bangsa Yunani. Orang Yunani dewanya di kosmik ya. Ada Mars, ada Aries, ada Venus ya. Kita mengenal dewa-dewi dengan nama-nama kosmik. Saudara, kedatangan Tuhan itu memang didahului dengan kejatuhan. Apa yang bukan berasal dari Allah. Allah mengatakan bahwa ketika Kristus hadir, maka orang-orang yang sengsara akan mendapat kabar baik. Orang-orang yang remuk hatinya akan dirawat. Orang-orang yang ditawan akan dibebaskan. Orang-orang yang terkurung akan dilepaskan. Kedatangan Tuhan itu adalah sebuah kedatangan untuk memulihkan sebuah kondisi yang kita tidak bisa usahakan sendiri. Pemulihan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dan Dia mau memulihkan keadaan kita. Saudara, karena itu kalau kita mendengar, mengikuti berita-berita politik ya, dan kita mulai gentar sebagai bangsa. Bagaimana ini? Kok jadinya seperti ini? Bagaimana ini? Siapa nanti yang memimpin kita? Bagaimana gereja? Bagaimana orang-orang minoritas? Saudara, ketika kita ada di dalam kegalauan, di dalam kegelisahan, hari ini kita diajak bersukacita sebab kita menerima sebuah janji dari Tuhan. Bahwa ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, ada satu yang masih bisa melakukan segala sesuatu, yaitu Allah. Dan Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa itu serentak juga adalah Allah yang maha kasih. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu keterbatasan kita. Dia mau turun tangan. Karena itu saudara-saudara, hari ini saya dan saudara-saudara mau diajak untuk melihat ada harapan. Ketika kita menanti kehadiran Tuhan, Tuhan datang bukan untuk menghukum anak-anaknya, tetapi Tuhan datang untuk memulihkan anak-anaknya. Memulihkan dari keterasingan dengan Allah. Dia tidak lagi Allah yang jauh, Allah yang hanya mengamat-amati, tetapi Dia mau memulihkan, berkarya bagi kita. Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang mungkin kita sekarang bagaimana ini, kehidupan ekonomi dengan perang yang semakin banyak antar negara. Menteri Ekonomi kita, Ibu Sri Mulyani, sudah mengatakan tahun 2024 gelap. Adakah harapan buat kita? Ada. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, hidupmu lebih berharga
daripada burung-burung di udara. Jika burung-burung yang tidak menebar, tidak menanam, tidak menuai, mereka hidup karena diberi makan oleh Allah. Apalagi kita anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara, mari bersama-sama kita memelihara iman kita kepada Kristus. Karena Dia juga mau memulihkan kita. Inkarnasi. Kristus jadi manusia menunjukkan bahwa bagi Allah hidup badani kita ini juga berharga. Karena itu Dia rawati, karena itu Dia beri makan, karena itu Dia sayangi, karena itu Dia sembuhkan. Dia tahu kebutuhan hidup badani kita. Dia tahu kebutuhan hidup jasmani kita. Karena itu jika ada di antara kita yang tengah risau, hari ini bersukacitalah. Sebab kita menerima janji bahwa Allah akan hadir untuk memulihkan kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-10 Yesaya 61. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan dan mengenakan kepadaku jubah kebenaran. Saudara, Dia memperhatikan apa yang kita butuhkan. Dia menolong kita. Karena itu hari ini saya dan saudara-saudara diajak untuk ayo menantilah dengan sukacita. Sebab yang kita tunggu itu akan datang untuk memulihkan keadaan kita. Sebab yang kita nantikan itu Dia datang dengan segala kuasa. Dan Dia mampu menolong bahkan menyelamatkan kita. Tetapi seperti yang saya ceritakan, kita diajak untuk berjaga-jaga. Kita diajak untuk tetap dengan setia melakukan apa yang Allah minta untuk kita perbuat. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 yang kita baca bersama-sama. Berjaga-jagalah, karena hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Karena itu kamu saudara-saudara, kamu tidak boleh hidup di dalam kegelapan. Sama seperti ketika kami masih kecil, Mama pergi. Ketika dia pergi, kami menunggu dia pulang. Tetapi kami harus berjaga dan melakukan apa yang Dia minta. Demikian juga kita yang sekarang sedang ada dalam masa Advent, dalam masa penantian. Jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Jangan merasa lelah untuk sadar. Jangan merasa lelah untuk tetap eling, waspada, sadar betul, agar tidak masuk dalam perangkap kegelapan. Tetapi teruslah hidup seperti anak-anak siang. Jangan mabuk, apalagi mabuk di dalam waktu-waktu yang gelap. Tidur, tidak ada kewaspadaan, tetapi berjagalah dengan ketopong pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak merencanakan untuk kita agar kita ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan Yesus Kristus. Saudara, jangan merasa capek jadi orang baik. Jangan merasa capek jadi orang jujur.
Jangan merasa capek jadi orang benar. Jangan merasa capek melayani Tuhan. Karena ketika Dia datang, sukacita itu akan penuh bagi setiap orang yang berjaga-jaga dan waspada. Amin.